Jalanmu atau jalanku. Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Dan Tuhan tidak pernah memaksa siapapun untuk mengikuti jalannya. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan, sekalipun ia menghadapi kesusahan, ia tidak akan tersesat dalam kegelapan. Sebab ia berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan mau kita berada di dalam jalannya, bukan karena dipaksa atau terpaksa, tetapi ia mau kita menerima apa yang dikaruniakannya kepada kita, yaitu mempunyai hidup terang. Berjalan dalam jalan Kristus bukan hanya cukup percaya Yesus saja dan tidak mau menerima apa yang dikaruniakannya. Berada dalam jalan Kristus bukan hanya menerima yang enak-enak saja, tetapi juga harus menerima yang tidak enak juga. Itu berarti kita mau menerima sepenuhnya apa yang dikaruniakannya. Orang yang berjalan di dalam jalan Kristus adalah orang yang tidak menyerah oleh karena keadaan, tetapi orang yang sanggup menguasai dan melewati keadaan. Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Setiap kita yang sungguh-sungguh berjalan di dalam jalannya, bukan saja menerima karunia untuk percaya, tetapi juga harus menerima karunia untuk menderita untuk Dia. Di manakah arah jalan hidup kita sekarang? Apakah kita sedang berjalan menurut jalan kita sendiri? Ataukah kita sedang berjalan di dalam jalan Tuhan? Ataukah kita sedang berdiam diri di persimpangan kedua jalan tersebut? Sekalipun kita menyadari bahwa kita sudah percaya kepada Dia, janganlah kita tertarik untuk berjalan di luar jalan Tuhan. Sekalipun kita menyangka jalan itu lurus, namun ujungnya menuju maut, lebih baik ikutilah jalan Tuhan. Sekalipun jalannya penuh dengan kesusahan dan tetesan air mata, tetapi ujungnya adalah keselamatan dan kelimpahan. Ambillah keputusan yang tepat. Berbaliklah menuju jalan Tuhan, dan tetaplah berjalan di jalannya sampai akhir. Jika orang fasik dan orang jahat yang mau berbalik ke jalan Tuhan, Ia kasihi dan ampuni, apalagi kita yang mau menderita untuk Dia, pasti kita akan lebih dikasihinya. Sebab firman-Nya mengatakan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 7 dan 8. "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya."
sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati dalam istirahatmu. Amin.